Salam kakak-kakak para pelayan Jemaat Anak di berbagai tempat di Indonesia. Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama antara YKB TV dengan Bina Warga. Dan hari ini kita akan bersama-sama bersiap untuk melayani anak-anak, dan ada banyak sekali hal yang kita akan lakukan dalam kesempatan ini. Program ini dibuat untuk membantu para pelayan Jemaat Anak untuk mempersiapkan diri dalam melayani, dan bersama-sama dengan kita sudah hadir Pendeta Santi dan Pendeta Melani dan juga Kak Medi, para pelayan kita yang akan berbagi banyak hal, baik dalam pembahasan firman Tuhan maupun juga dalam ide-ide penyampaian kepada anak-anak. Pada episode kali ini, kita akan membahas bahan firman Tuhan dari Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersiap kembali dalam melayani jemaat Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Sertailah agar semua apa yang kami lakukan diberkati Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami dalam Kristus. Amin. Amin. Untuk memperdalam bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, mari kita mendengarkan pembahasan firman Tuhan oleh Pendeta Santi. Silakan Pendeta Santi. Ya, baiklah kakak-kakak yang ada di rumah, mari kita menyiapkan Alkitab dari Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pertentangan terhadap Musa justru datang dari lingkup yang sangat dekat dengannya. Tradisi menceritakan bahwa sesungguhnya Harun dan Miriam itu menemani Musa di Keluaran 6 ayat 25 dan Keluaran 15 ayat 20 sampai 21.
Harun dan Miriam itu menemani Musa ketika Musa diberikan perintah untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Namun dalam bacaan ini Miriam dan Harun menentang Musa ada dua hal. Pertama, hal perkawinannya dengan perempuan Kush dan posisi Musa sebagai perantara Allah. Mari kita lihat apakah dua alasan ini, dua argumen ini adalah fakta yang kuat bagi Miriam dan Harun berkeberatan pada Musa. Alasan keluhan bahwa Musa menikah dengan perempuan Kush seperti tidak jelas. Kush itu dari keturunan Ham. Ham itu salah seorang dari putra Nuh. Kita lihat seperti Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 22, di situ dijelaskan anak-anak Nuh. Lalu kemudian Kejadian 10 ayat 6. Karena peristiwa leluhur itu mengakibatkan salah seorang putra Nuh, yaitu Ham, dikutuk pasca Ham melihat aurat ayahnya. Ada penafsir mengatakan ini soal respek kepada orang tua. Persoalan yang lain adalah apakah memang Musa menikah dengan perempuan Kush? Kalau dilihat dari teks, rasanya tidak ada perkawinan lain selain dengan Zipporah, seorang Midian itu. Keluaran pasal 2 ayat 15 sampai 22 diceritakan ketika Musa pergi lari ke Midian dan di sana ia menikah dengan seorang perempuan Midian, anak Zipporah. Keluhan kedua, Miriam dan Harun menentang Musa dengan alasan bahwa mereka juga nabi. Seperti di ayat 2, ada sentimen ya pada peran Musa sebagai perantara, sebagai juru bicara antara Allah dengan umat. Pernyataan ini berangkat dari peristiwa dalam Bilangan pasal 11 ayat 26 sampai 30. Saya baca sedikit ya. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Jadi jika seluruh umat bisa menjadi nabi, dapatkah Musa menganggap diri istimewa? Begitu kurang lebih. Bagaimana lalu kemudian respons Musa maupun juga respons Tuhan menanggapi keberatan ini? Dalam teks dituliskan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, itu ada ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Dan bagaimana respons Tuhan? Di ayat 4 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam. Mereka keluar bertiga ke kemah pertemuan. Tuhan mengatakan di ayat 6, hendak menegaskan, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Hendak menegaskan bahwa dengan Musa, Tuhan berbicara itu muka dengan muka. Ada hubungan antara Tuhan dengan Musa itu lebih personal dan akrab. Melalui penyataan Tuhan, kewibawaan Musa itu ditegaskan, kewibawaan Musa itu diteguhkan. Tuhan menyatakan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Respons Musa ya terhadap sikap Tuhan ya di ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Jadi mereka mendapatkan hukuman ya, sanksi atas alasan-alasan yang memang tidak sesuai ya dengan fakta, bahwa argumen itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Musa justru meminta agar kiranya Allah menyembuhkan dia. Permohonan Musa itu membuktikan bahwa memang Musa memiliki kelembutan hati. Musa datang kepada Tuhan memohon agar Tuhan mengampuni mereka.
Miriam akhirnya mendapat pengampunan Tuhan melalui perantaran Musa. Setelah 7 hari, baru ia dapat diterima kembali. Mari kita lihat kakak-kakak tujuan di setiap kelas pada tema di saat ini. Pemberontakan Miriam dan Harun. Di kelas Batita dan Balita, anak mengetahui bahwa Tuhan menghukum Miriam karena iri hati terhadap Musa. Kelas kecil, anak belajar untuk tidak iri hati seperti Miriam. Di kelas besar, anak belajar untuk tidak iri hati seperti Miriam. Mari kita perhatikan ada kata kunci yang sama ya di tujuan 3 kelas itu, yaitu penekanannya pada iri hati. Iri hati pada Musa. Ya, untuk kelas balita dan batita bisa dibantu untuk mendapatkan contoh seperti apa sih iri hati itu ya, seperti apa sih sikap iri hati itu. Bisa juga ditunjukkan lewat teks maupun juga lewat pengalaman hidup mereka. Nanti baik itu Pendeta Melani maupun juga Kak Medi bisa menolong kita untuk mendapatkan pencerahan sikap iri hati yang dimaksud ya. Sehingga lalu kemudian Miriam dan juga Harun itu dihukum. Apa akibatnya iri hati? Apa akibat ketika adik-adik, ketika anak-anak itu memiliki sikap iri hati? Ya, ketika sudah tidak bisa menguasai diri lalu kemudian menjadi iri hati. Kelas kecil dan kelas besar diajak agar tidak menjadi iri hati. Kelas kecil, terlebih lagi kelas besar itu bisa dibantu dengan mengeksplorasi berbagai macam contoh-contoh yang berangkat dari pengalaman hidup sehari-hari mereka. Mungkin mereka awal mulanya cemburu sedikit-sedikit, lalu kemudian diajak mereka untuk mawas diri. Ketika rasa cemburu itu dipupuk terus-menerus, mereka bisa menjadi iri hati, dan ketika iri hati menguasai mereka, apa dampak akibat yang akan membentuk karakter mereka ke depan, sehingga mereka diajak agar tidak dikuasai oleh rasa iri hati. Begitu Pendeta Hendra. Teks ini secara khusus Bilangan pasal 12 ayat 11 sampai 16, ayat 1 sampai 16, kakak-kakak bisa memperdalamnya dengan menyaksikan tayangan ngulik Alkitab. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Kita sudah diberikan bagian pengantar untuk memperdalam firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Kita akan bersama mendengarkan ide-ide bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak-anak, baik di kelas Batita Balita, kelas 1 sampai dengan 3 SD, dan juga 4 sampai dengan 6 SD. Kita akan membahasnya satu persatu, tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan kita sedang membahas Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, dan saat ini ada Pendeta Melani, pendeta jemaat dari GKI Agus Salim Bekasi,
yang akan berbagi ide-ide bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak di kelas Batita dan Balita. Langsung saja, Pendeta Melani, silakan. Kakak-kakak, guru sekolah minggu, para penggiat sekolah minggu, para penggiat anak yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat ini, saya akan men-sharingkan persiapan untuk kelas balita atau batita. Temanya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Bacaan dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Dari bahan bacaan ini, tujuannya adalah anak tahu bahwa Tuhan menghukum Miriam karena ia iri hati kepada Musa. Lalu anak belajar untuk tidak menjadi iri hati seperti Miriam. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, topik atau tema ini sangat dekat dengan kehidupan anak. Saya yakin setiap anak pernah mengalami dalam kehidupannya bagaimana dia merasa mungkin kurang disukai atau kurang disayang atau kurang merasa diperhatikan dan dia ingin diperhatikan. Dan ini sesuatu yang biasa dalam kehidupan anak. Jadi topik ini sangat dekat sekali. Nah, bagaimana kita sekalian boleh menolong anak-anak untuk tidak memiliki perasaan iri hati. Iri hati kepada siapa? Kalau dalam teks kita dengan jelas, ini pada orang-orang terdekat. Musa dan Miriam itu bersaudara. Miriam adalah kakak dari Musa. Harun adalah orang yang dekat dengan Musa. Karena dia adalah juru bicara Musa kepada bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk menolong Musa. Jadi memang perasaan iri hati itu yang mau ditunjukkan dalam bagian bacaan ini adalah kepada orang-orang yang dekat. Anak-anak balita, batita, siapa sih yang dekat? Mungkin teman belum terlalu dekat karena anak batita balita mungkin belum sekolah, mungkin juga masih terfokus pada dirinya, belum punya teman seperti anak SD gitu ya. Tapi terutama kepada saudara, kakak, adik, ya, saudara, sepupu, keponakan dan sebagainya. Dan oleh karena itu bagian bacaan kita ini menjadi dekat karena ini sesuatu yang dialami sehari-hari. Bagaimana seorang anak punya perasaan yang ingin seperti saudaranya. Mungkin saudaranya lebih disayang, saudaranya lebih diperhatikan, saudaranya lebih dipuji. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam keluarga. Kesalahan para orang tua yang suka membanding-bandingkan, yang suka mengapresiasi dengan tidak adil kepada anak-anaknya, dan itu menimbulkan perasaan-perasaan yang iri hati. Dan perasaan ini menjadi perasaan yang bukan sepele. Sebab kita tahu dalam bagian Alkitab, ya, ketika Esau dan Yakub saling mengingini hak kesulungan. Dan disitulah ada rasa iri. Ada rasa tidak suka. Kain dan Habil. Dimulai dengan rasa apa? Iri hati. Yang kemudian berlanjut dengan hal-hal yang jahat. Ketika Kain membunuh Habil. Ketika Esau memburu Yakub. Dan kemudian terjadilah perselisihan yang panjang antara bersaudara. Bertahun-tahun. Karena rasa apa? Rasa iri hati. Jadi saya mau katakan bahwa iri hati bukan hal yang sepele. Nah, ini menjadi bagian penting karena kita mau menyampaikannya kepada anak balita dan batita. Yang masih kecil, yang masih awal di dalam kehidupannya, bagaimana dia menjaga hatinya untuk tidak memiliki perasaan iri hati. Dalam teks kita, hal-hal penting yang harus kita sampaikan dalam cerita adalah bagaimana Miriam tidak suka ketika Musa
Bukan hanya persoalan bahwa dia beristrikan seorang perempuan Kus, tetapi juga dia tidak suka. Masa sih Tuhan berfirman hanya kepada Musa saja? Masa sih Tuhan gak bisa berfirman kepada kita? Seolah-olah dia menyalahkan Tuhan juga. Mengapa Tuhan hanya memakai Musa dan tidak memakai Miriam? Dan itulah menjadi sumber ketika dia ngata-ngatai Musa. Dan Musa sebagai orang pilihan Tuhan adalah Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu perkataan Miriam kepada Musa juga sampai kepada Tuhan. Dan membuat Tuhan membela Musa. Ketika Tuhan mengatakan Musa adalah hambanya yang setia, Musa adalah hambanya yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Miriam, mengapa kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Berbicara yang buruk, berbicara yang jelek tentang Musa. Dan ini persoalannya. Rasa iri hati Miriam membuat dia mengata-ngatai Musa, membuat dia tidak percaya kepada Tuhan, membuat dia seolah-olah juga mempersalahkan Tuhan. Tetapi yang kedua, yang kita mau lihat, bagaimana Tuhan juga tidak suka dengan orang yang iri hati. Dan oleh karena itu Tuhan menghukum Miriam dengan memberikan kusta di sekujur tubuh. Tetapi kita melihat poin yang berikutnya, Musa yang lembut hatinya, atau bahkan teks kita mengatakan seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ayat yang ketiga. Dan Musa yang lembut hatinya itu justru memohon kepada Tuhan dalam ayat yang ke-13, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Sehingga akhirnya Tuhan bersedia memulihkan Miriam setelah 7 hari dia diasingkan. Nah, bagaimana kita menceritakan cerita ini kepada anak-anak balita atau batita? Yang paling mudah intronya saya sudah mempersiapkan beberapa alat bantu atau alat peraga ya untuk bisa memulai cerita kita. Saya contohkan ya intronya. Adik-adik, siapa yang suka coklat? Kakak yakin adik-adik suka coklat. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Nanti giginya sakit. Coklat yang ini atau yang ini. Atau adik-adik suka kue-kue kecil ya. Yang rasanya macam-macam. Wah, kakak yakin adik-adik semuanya suka. Nah, gimana kalau suatu hari di rumah adik-adik punya kakak atau punya adik, lalu mama kasih hadiah. Wah, hadiahnya apa? Coklat dan makanan kecil. Lalu mama kasih sama kakak, ini kamu ya, coklat. Lalu kasih juga sama adik-adik, ini coklat. Tapi mama bilang, si kakak kemarin ulangannya dapat bagus. Karena itu kakak dapat coklatnya 2. Adik-adik cuma dapat coklatnya 1. Atau bahkan mama bilang, kakak kamu tadi bangun pagi-pagi hebat. Mama kasih deh 3. Wah. Lalu adik-adik cuma dapat 1. Gimana perasaan adik-adik? Kalau kakaknya dapat 3, terus adik-adik dapat 1 coklatnya. Cuma 1. Seneng nggak? Wah, pasti adik-adik kesel. Adik-adik ngomel, adik-adik mungkin nangis. Kok saya cuma dapat 1? Kakak kok dapat 3? Marah, dikejar kakaknya ya. Untuk minta lagi supaya dapatnya ya minimal 2 deh. Masa cuma dapat 1? Ada rasa tidak suka, ada rasa tidak senang ketika mengalami hal seperti ini.
Itu apa sih namanya? Itu perasaan tidak senang, tidak suka. Juga bisa dikatakan perasaan iri hati. Atau misalnya bukan makanan deh. Si kakak ini pinter banget main musik, main biola, pinter main piano, ya. Terus bahasa Inggrisnya lancar, terus rajin di rumah bantuin mama, sehingga adik-adik sering kali mendengar si kakak ini dipuji sama mama papa. Kamu pinter ya kakak, kamu pinter, main pianonya bagus, main biolanya juga bagus, rajin, suka nyapu, ya. Terus adik-adik dipuji nggak? Ya, cuma dipuji kalau susunya habis, adik-adik, gue pinter minum susu. Pinter makannya habis. Tapi kok kayaknya banyakan kakak ya dipujinya daripada adik-adik. Nah, itu muncul juga perasaan tidak suka, tidak senang. Kemudian merasa, kok saya dipujinya cuma sedikit, nggak banyak. Lalu adik-adik merasa tidak senang, marah, mungkin nangis, mungkin sedih. Nah, adik-adik, kira-kira perasaan itu juga yang dialami oleh Miriam. Miriam itu siapa? Miriam punya adik namanya Musa. Mereka kakak beradik. Miriam kakaknya dan Musa adiknya. Tetapi Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa yang besar. Musa seringkali akrab bercakap-cakap dengan Tuhan. Musa seringkali mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan suatu saat Miriam ngomel. Miriam bilang, masa sih Tuhan cuman berfirmannya sama Musa aja? Masa sih cuma Musa doang yang bisa memimpin bangsa Israel yang besar? Masa sih Tuhan tidak bercakap-cakap dengan kita? Tidak memakai kita sebagai pemimpin. Artinya apa? Miriam mulai ada rasa tidak suka bahwa Musa lebih banyak dipilih oleh Tuhan, Musa lebih banyak dipakai oleh Tuhan, Musa mungkin tampil di hadapan orang banyak. Miriam merasa iri hati. Nah, adik-adik boleh nggak punya perasaan iri hati? Wah, Tuhan tidak suka dengan anak yang iri hati. Tuhan tidak suka dengan orang yang iri hati. Dan oleh karena itu Tuhan juga berfirman kepada Miriam, Miriam, hati-hati. Mengapa kamu bicara yang buruk tentang Musa? Mengapa kamu berkata-kata yang tidak baik tentang Musa? Bukankah Musa adalah hambaku yang setia? Tuhan mengingatkan Miriam untuk tidak terus-menerus berada dalam iri hatinya. Tetapi Miriam memang sudah mengata-ngatai banyak, bicara banyak tentang Musa. Sehingga akhirnya Tuhan yang tidak suka dengan orang yang iri hati, Tuhan menghukum Miriam. Hukumannya apa? Miriam kena kusta. Kusta itu apa adik-adik? Kusta itu penyakit kulit yang kemudian ada putih-putih di sekujur tubuhnya, kemudian merasa ada luka-luka yang berdarah-darah, dan kemudian membuat orang itu dijauhi oleh orang lain, tidak boleh dekat-dekat karena bisa menulari, sehingga harus pergi jauh, diasingkan namanya, ya. Dan itulah yang terjadi pada Miriam. Apakah Musa sebagai adiknya diam-diam saja? Tidak. Musa lembut hatinya.
Musa tidak seperti Miriam yang iri hati. Musa lembut hati. Musa minta kepada Tuhan supaya menyembuhkan Miriam. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa tidak sakit hati, Musa lembut hatinya. Dia minta Tuhan menyembuhkan. Dia mengampuni Miriam yang iri hati kepadanya. Sehingga Tuhan katakan, ya Miriam akan sembuh setelah 7 hari. Dia mengalami kusta. Dan dia akan dipulihkan. Nah, adik-adik, cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan iri hati. Hati-hati menjaga hati kita. Jangan iri hati kepada siapa? Kepada kakak, kepada saudara, kepada adik, kepada teman, kepada siapa saja. Jangan iri hati. Kita harus menjaga hati kita dengan kasih, dengan kelembutan, tulus, senantiasa mengisi hati kita dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ingat, Tuhan sayang semua orang. Tuhan sayang semua anak. Kalau adik-adik mau sesuatu, minta kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengar dan Tuhan menolong adik-adik. Karena itu, adik-adik, kita harus menjaga hati kita. Jauhkan iri hati. Jauhkan kekesalan. Jauhkan hal-hal yang membuat adik-adik marah kepada saudara. Berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan hati yang penuh kasih. Nah, kira-kira demikian ceritanya. Dari mulai intro, isi cerita, dan ujungnya adalah relevansi yang sangat praktis. Bagaimana membuat anak-anak tidak iri hati. Dan lagu yang bisa dipakai tentunya banyak. Tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut atau KASIH juga bisa. Atau kasihnya seperti sungai juga bisa. Ada banyak lagu tentang kasih. Ayat hafalan bisa dipakai dari Amsal 14 ayat 13. Iri hati itu membusukkan tulang. Jadi jangan iri hati, karena iri hati itu merusak. Iri hati itu membuat pikiran kita berpikir yang buruk-buruk, membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi marah. Itu artinya membusukkan. Tapi kalau mau yang lain, bisa juga Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri hati, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi jangan iri hati. Kenapa tidak boleh iri hati? Karena Tuhan tidak suka. Takut akan Tuhan. Nah, ayat hafalan ini akan menolong anak-anak untuk mengingat inti dari cerita. Bagaimana dengan alat peraga atau aktivitasnya? Ya, aktivitasnya kita buat gambar hati, ya, bisa dihias. Gambar hati kita tulis menjadi anak yang lembut hatinya, bukan iri hati. Jadi satu sisi tulis lembut hatinya, terus dibalik sisi yang lain iri hati tapi dicoret. Ya. Sehingga anak punya dua sisi, yang satu lembut hatinya seperti Musa, dan sebaliknya iri hati tapi dicoret. Kalau punya gambar Musa dan Miriam bisa ditempel di hati itu. Yang lembut hatinya ada gambar Musa, yang iri hatinya ada gambar Miriam. Dan membuat anak bisa mengingat. Jadi hati itu bisa dibalik, satu Musa dan satu lagi Miriam. Yang satu lembut hatinya dan yang satu dicoret. Jangan iri hati. Kiranya persiapan ini bisa menolong para penggiat anak untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu. Tolong kami untuk boleh menjadi penyalur berkat Tuhan melalui cerita yang akan kami sampaikan kepada anak-anak. Biar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Melani untuk ide di kelas Batita dan Balita, dan kita akan melanjut untuk ide-ide penyampaian di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD bersama dengan Kak Medi. Tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program bersama YKB GKI TV dengan Bina Warga, dan kita sedang membahas Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Kita akan mendengar bagaimana ide untuk menyampaikan kisah ini kepada anak-anak di kelas 1 sampai dengan 3 SD di kelas kecil bersama dengan Kak Medi. Kak Medi adalah pelayan anak, dia anggota jemaat gereja Masih Injili Minasa dan aktif di banyak gereja untuk melayani jemaat anak dan juga yang terutama di Tim Ceria Indonesia, satu pelayanan trauma healing buat anak-anak di banyak daerah-daerah bencana. Langsung saja Kak Medi, silakan. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Santi dan juga tim yang sudah mempersiapkan ini. Terima kasih juga buat kesempatannya dan shalom kakak-kakak kembali bersama saya. Semoga nggak bosan ya kakak-kakak. Hari ini saya diberi satu tema yang menarik sekali dan berharap ini bisa menginspirasi kita secara khusus untuk bagian kelas kecil kakak-kakak, dan kita akan bersama-sama belajar untuk secara khusus sebuah tema yang menarik tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Nah, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, secara khusus ini kita akan spesifikasinya ke kelas kecil gitu ya. Dan untuk bagian ini, untuk kisah pemberontakan Miriam dan Harun, kita mengambil teks yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Pendeta Santi. Teksnya diambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Kakak-kakak saya memotivasi untuk yuk kakak-kakak ngulik, baca Kak, pelajari benar-benar biar apa yang kita sharekan itu kita pun kuasai dan kita tertolong sekali dengan penjelasan yang sudah dibantu oleh Ibu Pendeta Santi atau Kak Santi. Nah, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, tema sangat jelas kali ini kita ingin ajarin kepada anak supaya anak belajar untuk tidak iri hati seperti Miriam. Gitu ya kakak-kakak. Jadi kita mau ngajarin ini jadi benang merah, ini yang harus kita highlight, ini yang harus kita ulang-ulang, apalagi untuk kelas kecil.
perlu banyak pengulangan ya, dan saya akan mencoba membantu dengan hal mendasar terlebih dahulu sebelum kita masuk ke metode. Kakak-kakak, saya membawa kita kepada kerangka ceritanya agar menolong kita untuk kita poin per poin. Kita perlu tahu cerita ini, tapi kan kalau kita ceritain benar-benar semua kepada anak akan terlalu luas gitu ya. Saya mencoba membantu dengan membuat kerangka. Supaya apa? Supaya kita kakak-kakak juga memahami apa yang kita mau share kepada anak-anak. Yang pertama, kakak-kakak kita harus pahami bahwa yang pertama saya boleh bantu dengan ini nih, nomor satu, Miriam dan Harun itu mengatai Musa gitu ya, mengatai Musa itu ada di ayat 1. Lalu kerangka keduanya Tuhan turun dan menegur dalam bentuk tiang awan di ayat 5 dan 9. Lalu di poin yang ketiga saya bantu dengan Miriam kena penyakit atau kena kusta di ayat 10. Ini jadi kayak ibarat cerita, ini dinamikanya gitu ya Kak, ada sebabnya, ada akibatnya, lalu ada klimaksnya. Nah, supaya waktu kita menceritakannya itu jadi seru. Ini kerangka ceritanya seperti ini Kakak. Lalu saya akan coba share di sini ada beberapa tips sebelum kita masuk ke metode. Kakak-kakak, saya beri beberapa tips untuk kita mencoba menggunakan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang simple kepada anak-anak supaya mereka bisa memahami menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Beberapa kalimat yang saya coba waktu baca gitu ya, oh ini rasanya kalau untuk anak kelas kecil terlalu tinggi. Jadi saya coba membantu kakak-kakak dengan menggantikan kata-kata yang terlalu berat mungkin buat anak kelas kecil. Ada beberapa kalimat atau kata-kata. Yang pertama contohnya kakak-kakak mengatai. Jadi kita bisa menggantikan itu dengan misalnya kepada anak kecil mengatakan hal yang jelek. Miriam dan Harun mengatakan hal yang jelek nih tentang Musa, atau mengejek. Kita bisa mengganti dengan kalimat-kalimat yang cukup akrab dengan anak-anak. Lalu iri hati kita bisa ganti dengan iya nih, tadi Kak Santi juga udah mention sedikit ya, udah singgung sedikit tentang bagaimana mengimplementasikan iri hati ini. Kita coba ganti dengan nggak suka karena dia handphonenya lebih bagus, nggak suka karena dia lebih banyak teman, nggak suka karena dia lebih punya uang banyak, dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat yang jauh lebih mudah untuk anak-anak kelas kecil. Lalu kemudian ada kata Tuhan berfirman. Di situ kita bisa mengganti Tuhan berkata atau Tuhan mengatakan sesuatu dan kalimat sebagainya yang sesuai dengan anak-anak. Lalu ada murka Tuhan, kita bisa ganti Tuhan marah, Tuhan gak suka, atau Tuhan tidak suka. Kakak-kakak, kalimat yang sederhana itu akan membantu buat adik-adik kita yang kelas kecil. Dan terakhir, khusus tips kata-kata sederhana ini, misalnya kusta, kita bisa ganti dengan penyakit di kulit atau perubahan di kulit karena sakit. Sesuatu yang relate buat anak-anak kelas kecil. Itu tips dan kerangka gitu ya. Berharap kita jadi lebih relate, jadi apa yang kita sampaikan jauh lebih sangat tajam. Nah, kakak-kakak, kita akan masuk ke metode sekarang. Jangan lupa bahwa poin kita jelas sekali supaya anak-anak gak iri hati dengan dia melihat teman yang lebih dari dia. Nah, ada beberapa metode di sini, kakak-kakak, yang saya akan coba share. Kakak-kakak, please ngulik, gali, dan bisa langsung dipraktekkan kepada adik-adik kita yang kelas kecil. Yang pertama kakak-kakak, saya sudah share ini di episode sebelumnya, di persiapan guru sekolah minggu yang kisah Musa diutus dan juga tanda bagi Musa. Kakak-kakak bisa kolaborasikan virtual background, background, presentasi, whiteboard, audio, dan semuanya. Itu please bisa digunakan lagi kakak-kakak dengan gambar yang berbeda pastinya. Ini saya hanya akan menyinggung sedikit karena ada beberapa yang baru yang akan saya coba share di ending dari metode ini. Itu metode yang pertama Kak ya. Contohnya seperti ini, kita bisa tambahin back sound, kita bisa ceritakan, wah adik-adik Miriam dan Harun menceritakan mengatai Musa dan seterusnya. Dia ngomongin yang jelek dan seterusnya. Kita bisa sambil ngajar. Lalu kita bisa tambahin audio, contohnya seperti ini. Tidak, aku kena sakit. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tidak, apa ini warna putih? Dan seterusnya. Gambarnya kita bisa cari gambar yang lebih banyak gitu ya Kak untuk kita share. Kakak bisa pakai virtual background atau presentasi seperti saya. Gambar-gambar seperti ini yang banyak sekali kakak bisa ngulik dari Google, Pinterest, dan sebagainya. Itu metode yang pertama. Karena kita sudah cukup sering metode yang pertama, saya nggak akan banyak mention, nggak akan banyak bahas kakak. Lalu metode yang kedua, saya sudah sempat gunakan di metode anak lembu emas. Kakak boleh juga lihat di YouTube Bina Warga dan YKB gitu ya. Ini menggunakan bagan atau benda-benda yang ada di aplikasi. Kalau kakak pakai PowerPoint, ada di Shape gitu ya, ataupun Keynote. Dan bisa menggunakan audio. Nah, ini dia.
Lalu kakak ini dia yang agak berbeda di episode kali ini, di penjelasan kali ini saya akan bahas metode yang ketiga yang agak fresh buat kita, buat saya secara pribadi ya. Ini pertama kali saya share di sini, yaitu dengan menggunakan interaktif, Kak. Kita hari-hari ini cukup kurang dengan anak-anak bergerak, kinestetik gitu ya. Berharap lewat metode ini menolong kita untuk anak-anak gerak. Jadi waktu kakak ngajar, misalnya ayat yang pertama dan yang kedua, kakak mau kasih tahu adik-adik ini ya, sambil kita cerita pastinya, adik-adik, Harun dan Miriam itu mengatai Musa. Dia ngomong sesuatu yang nggak bagus. Coba semua berdiri sambil pegang mulut. Jadi anak diajak berinteraksi, interaktif sambil pegang mulut. Coba pegang mulut mamanya. Wah, wah, wah. Boleh nggak mengatai seperti itu ya? Jadi kita bisa aktivitas sambil memegang mulut, bisa sambil berdiri, sambil lompat, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak bisa menggunakan alat-alat yang sudah kakak kirim sebelumnya ke anak-anak, atau sudah dibikin kitnya, dikasih tahu ke orang tuanya bahwa papa mama boleh menyiapkan beberapa alat-alatnya sederhana, bisa menggunakan lidi, lalu kapas, bisa kapas muka atau kapas yang buat luka, lalu bisa dipakai selotip seperti ini, Kak. Nah, jadi sambil kakak mengajar, masuk ke bagian di mana Tuhan datang menegur gitu ya, menegur Miriam dan Harun dalam bentuk tiang awan. Kita bisa jadi kayak dikasih selotip gitu ya, Kak, di lidinya, kakak bungkus pakai selotip sambil kakak ngajar, sambil bercerita. Kakak bisa menggunakan alat peraga ini bareng anak-anak. Jadi kita sambil art and craft gitu ya. Adik-adik ambil lidinya, tempel. Wow, selotipnya dibungkusin di lidinya, lalu dikasih kapas. Wah, jadi zaman dulu itu kapas ini tuh mengingatkan Kak Medi akan awan. Waktu itu Tuhan datang dalam bentuk tiang awan menegur Miriam dan Harun karena dia iri hati, dan seterusnya. Kita bisa kembangkan. Jadi bisa menggunakan ini ya, Kak. Ini sederhana sekali, lidi, kapas, dan juga selotip. Lalu yang ketiga, kakak bisa juga ketika di bagian waktu Tuhan memarahi atau Tuhan menegur Miriam dan Harun, kakak ada ekspresi marah di sini ya. Nah, ini dia nih di bagian nomor 3. Jadi kakak bisa ajak anak-anak berekspresi, bermain ekspresi juga. Coba semua ekspresi sedih. Anak-anak bisa ikutan sedih. Seperti Kak Hendra, ekspresif sekali ya. Lalu ikut sedih-sedih. Nangis harus total gitu ya, Kak ya. Wah, coba marah-marah. Ekspresi marah di situ, dan adik-adik ternyata Tuhan marah, Tuhan nggak suka sama Miriam dan Harun karena mereka mengatai Musa, mereka iri hati sama Musa. Lalu aplikasi firman Tuhan bisa masuk di situ. Lalu kakak yang keempat ini, kita juga bisa masuk ke bagian di mana Miriam gitu ya sakit kulit gitu ya, atau sakit kusta karena akibat dia mengatai Musa. Jadi kita bisa mengambil selotip gitu ya, Kak. Selotipnya dibikin lingkaran seperti ini. Jadi kalau sudah dibikin jadi dibungkus gitu ya, dibikin seperti lingkaran, tinggal ditempel, dibikin cukup banyak, lalu kakak tinggal sambil bercerita, wah adik-adik sedih banget gara-gara dia mengatai Musa, dia iri hati, dia menerima akibat dari perbuatannya. Lalu kita bisa bikin sebanyak mungkin kakak-kakak seperti kena kusta dan putihnya seperti salju. Adik-adik, Alkitab mencatat di ayat yang ke-10, wah akibat dari dia iri hati, dia kena hukuman dari Tuhan. Wah, baru kita bisa lanjut bercerita. Jadi kita bisa gunakan ini 4 hanya sebagai contoh untuk kakak-kakak ngulik berbagai hal yang kita bisa gunakan sebagai interaktif bersama anak-anak. Kakak-kakak di poin yang ketiga, explore sebanyak mungkin, kita bisa ngulik banyak hal. Nah, kakak-kakak, saya lanjut lagi ya di bagian yang selanjutnya. Tadi nomor 3, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Nah, kakak-kakak, saya berharap di bagian 3 tadi tuh kakak-kakak bisa explore banyak hal ya, Kak. Itu membantu men-trigger kakak-kakak untuk ngulik di berbagai poin yang lain. Itu nomor 3 tadi. Lalu kita masuk ke yang ke nomor selanjutnya, kakak-kakak. Ini dia, saya akan mengulang sedikit. Kakak-kakak bisa ajak anak-anak pegang mulut, menggunakan lidi, selotip, dan kapas. Lalu menggunakan ekspresi, ingat poinnya iri hati. Dan terakhir bisa menggunakan pola sakit kusta. Nah, selanjutnya kakak kita bisa menggunakan gimmick ini, full snap kamera. Maksudnya apa, Kak Medi? Kakak beberapa episode lalu saya sudah share tentang penjelasan snap kamera, dan kakak
Kakak boleh ngulik dari YouTube di Bina Warga. Ini sangat efektif kakak. Dan saya ada metode yang cukup saya coba lakukan gitu ya. Kita ngajar alat peraganya full snap kamera. Nah, di sebelah kiri ini kakak sudah memfavoritkan gimmick-gimmick yang akan dipakai. Di sini saya sudah ada gimmick jadi bayi gitu ya, anak kecil sebagai tokoh utama kita karena kelas kecil. Lalu di sini ada gambar si jahat gitu ya. Kita bisa kasih tahu bahwa si jahat pengen sekali hati kita makin gak bagus. Salah satunya kalau hati kita iri hati dan seterusnya. Lalu ini menggunakan masker. Nanti saya akan coba praktekkan. Saya akan coba praktekkan ke kakak-kakak semuanya. Kita bisa gunakan gimmick ini gitu ya kak. Dan virtual backgroundnya kita bisa pakai gambar cerita yang kita mau sampaikan. Kisah dari pemberontakan Miriam dan Harun. Lalu kita coba ganti snap kameranya. Kita mulai dari yang pertama. Tadi saya sudah berikan contoh gitu ya kak. Dan nanti saya akan juga kirim linknya. Nah kakak bisa mulai dari, wah aku adalah si jahat yang selalu ingin ganggu adik-adik supaya hatinya penuh hati yang cemburu, penuh hati yang iri, dan seterusnya. Kita langsung masuk ke aplikasi, langsung bisa bercerita. Lalu kakak bisa menggunakan gimmick ini. Maksudnya apa nih Kak Medi? Adik-adik, kalian sekarang suka dengar istilah isolasi atau dikucilkan gitu ya, dikucilkan. Dulu ada yang dikucilkan loh adik-adik, namanya Miriam. Kita bisa langsung masuk dari ayat yang ke-15-16 waktu Miriam dikucilkan akibat dari perbuatan dia yang iri hati kepada Musa dan seterusnya. Kita bisa gunakan gimmick-gimmick gitu ya kak. Sebentar saya matikan virtual backgroundnya. Jadi gimmick-gimmick yang relate sama anak hari ini tentang virus COVID-19 gitu ya. Kita bisa ajarin juga, wah adik-adik karena virus ini kita jadi di rumah aja ya. Dulu ada tuh yang dia juga dikucilkan selama 7 hari. Namanya Miriam. Gimana ceritanya ya? Kita bisa langsung masuk ke gimmick kisah tentang Miriam. Lalu kita bisa juga sambil bercerita, kakak kita bisa, adik-adik waktu Tuhan datang dalam bentuk tiang awan, kita bisa jadi awan. Jadi sambil kita bercerita, kita bisa ganti-ganti. Pada waktu itu, Tuhan menyuruh Harun, Miriam, dan Musa keluar dari tenda. Wah, sambil kita bisa pakai tenda. Ini ada di snap kamera kakak. Lensisnya nanti saya akan kirim materinya, kakak boleh lihat di presentasi juga. Kita bisa jadi api-api ala-ala tenda gitu ya. Adik-adik, ada loh kisah tentang di tenda gitu yang di Alkitab. Wah, dan banyak banget ini kisah tenda juga. Kita bisa jadi cahaya gitu ya. Lalu kemudian waktu Miriam kena kusta gitu ya, kena sakit seperti salju, dan kita bisa jadi ala-ala salju seperti ini kayak ini menggunakan snap kamera. Ini saya menggunakan gimmick ini karena ada mulut ya, mengatakan, memfitnah, mengatai. Jadi ini bisa jadi gimmick. Ayolah, ngapain sih Musa aja sih yang dipilih, mending kita aja gitu ya. Lalu di sini ada ekspresi kayak marah. Kenapa sih? Jadi kita bisa menceritakan Tuhan marah kepada Miriam. Kakak-kakak, gimmick-gimmick ini bisa digunakan kalau saya pakai istilahnya full snap kamera gitu ya kakak ya. Saya lanjut ke poin yang terakhir. Saya ganti dulu virtual backgroundnya. Poin yang terakhir kakak untuk kelas kecil sangat menarik sekali kalau kita bisa memaksimalkan metode yang terakhir ini. Sebentar saya buka dulu kakak. Di metode yang terakhir ini saya beri judul metode art and craft, atau kakak bisa explore kegiatan-kegiatan aktivitas gitu ya kepada anak-anak. Ini ada contoh kakak art and craft yang saya ambil dari Pinterest. Jadi bahan-bahan ini kita sudah langsung bisa kirimkan kepada orang tua gitu ya. Ada kertas, lalu ada gambar seperti jubah gitu, lalu ada gambar orang, lalu potongan rambut gitu ya. Jadi sambil, adik-adik mana kertas yang warna orange, coba yang kecil-kecil yang belum bisa gunting dibantu mami papinya, sambil ngajar, sambil ada aktivitas. Jadi kakak bisa beraktivitas sambil kakak men-share nilai-nilai. Wah adik-adik, ini gambar ada seorang wanita ya namanya Miriam, dia mengatai Musa, nabi pilihan Tuhan. Lalu akhirnya mukanya tuh berubah jadi sakit. Wow, putih seperti salju. Alkitab bilang sakit kusta karena dia mengatai Musa dan seterusnya. Sambil firman Tuhan disampaikan, ketika kita iri hati, itu tidak baik, itu akan merusak hati kita dan seterusnya. Itu kakak 5 metode ini, berharap kakak bisa explore berbagai metode ini untuk jadi mata pelajaran yang seru banget buat adik-adik, dan banyak ngulik kakak, kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Saya akan ini contohnya kakak kalau mau lihat dari Pinterest.com, ini banyak di sini ada bisa jadi rebana, lalu
Di kanan bawah tuh tangan yang penuh titik-titik, totol-totol, itu bisa jadi art and craft juga, dan seterusnya. Tinggal kakak ngulik dan cari aktivitas yang seru untuk anak-anak di metode yang kelima ini. Saya tutup dengan ini kakak-kakak. Ini anggap aja suara dari anak-anak buat kita. Jangan lupa tujuannya kakak-kakak, anak belajar untuk tidak iri hati seperti Miriam. Semangat mengajar kakak. Ajarin kami anak-anak kelas kecil untuk nggak iri hati dan nggak sirik-sirikan ya kakak-kakak. Selamat mempersiapkan yang terbaik biar kami anak-anak kelas kecil belajar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih kakak-kakak. Semangat. Oke kakak-kakak, itu dia semangat mengulik untuk kelas kecil, mengajarkan anak-anak untuk tidak iri hati. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi. Ada banyak hal nih yang sudah kita pasti pengen cepat-cepat bersiap ya untuk bisa kita gunakan untuk melayani anak-anak nantinya. Ada banyak juga materi yang sudah dibahas oleh Kak Medi, juga rekan-rekan pelayan jemaat anak lainnya di episode sebelumnya. Kakak-kakak juga bisa untuk mengembangkan ya ide-ide yang ada itu untuk juga digunakan untuk kelas-kelas yang lainnya. Dan kita akan menambah lagi ide untuk menyampaikan bahan ini, pemberontakan Miriam dan Harun, pada kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, masih bersama dengan Kak Medi, tetapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program bersama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sudah mendengarkan banyak hal untuk kelas balita, kelas kecil dan kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Untuk materi yang akan kita sampaikan yaitu bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk mendengarkan ide-ide penyampaian cerita kepada kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD bersama dengan Kak Medi. Silakan Kak Medi. Terima kasih Kak Hendra buat kesempatan yang diberikan. Shalom kakak-kakak, salam sehat, selamat pagi, siang, malam, sore, jam berapapun kakak menyaksikan ini. Salam sehat buat kita semua. Dan kali ini saya akan share tentang sebuah materi yang seru banget kakak-kakak. Hari ini kita akan belajar tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Terlihat ya kak ya, di sini ini adalah judul teks sekaligus juga judul cerita yang akan kita share kepada adik-adik kita kelas besar. Dan teksnya ini diambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 ya. Terlihat ya kak, Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Dan aplikasinya yang akan kita ajarkan kepada anak-anak adalah anak belajar untuk tidak iri hati seperti Miriam. Anak belajar untuk tidak iri hati seperti Miriam. Ini saya pakai gambar ini untuk menolong kita mengerti jadi jauh lebih mudah. Nah, kakak-kakak ada 2 metode yang akan saya share di waktu yang berbahagia ini. Tapi sebelum saya masuk ke 2 metode ini, saya pengen mengingatkan kita beberapa metode yang kita sudah pernah gunakan kakak-kakak. Jadi waktu kita share waktu tentang Musa diutus, kakak-kakak bisa ngulik
cara metode dengan menggunakan gambar, lalu kakak pakai presentasi, virtual background, audio, visual, lalu juga di Anak Lembu Emas pernah sama-sama kita belajar tentang bagaimana menggunakan audio dan seterusnya. Nah, kali ini akan saya coba sesuatu yang cukup berbeda dan baru kakak-kakak, dan berharap ini menolong kita mengerti ya. Tadi ini saya sudah stok beberapa gambar, kakak-kakak boleh ambil berbagai macam gambar dari Google, ada dari freebible.org, lalu ada dari Pinterest, banyak banget gambar-gambar yang bagus berkaitan dengan teks pelajaran kita ini tentang iri hati. Nah, kakak-kakak ada dua metode yang saya akan share. Saya semangat banget dua metode ini. Yang pertama saya akan share bagaimana metode memberi petunjuk. Jadi sambil kita memberi petunjuk kepada anak-anak, sambil kita bermain, kita bisa menanamkan nilai kepada anak-anak kita. Metode memberi petunjuk atau berpetualang dengan mencari kode-kode atau huruf-huruf. Saya akan share kepada kakak-kakak. Mari kita mulai dari metode yang pertama, metode memberi petunjuk ini. Ini dia, sebentar. Saya full screen dulu kakak-kakak. Saya share computer sound. Oke, sudah siap. Mari kita mainkan. Jadi kakak-kakak, waktu kita mengawali kepada anak-anak, kita bisa memulainya dengan ini dia, sebentar. Saya mulai dari awal kakak-kakak. Jadi di sini ada satu kode yang harus adik-adik pecahkan kakak-kakak ya. Ada kurang lebih 7, ada 7 huruf yang harus dipecahkan. Ya. Nah, dari 7 huruf ini, kakak-kakak, ada yang harus adik-adik pecahkan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita mulai ya, kakak-kakak ya. Di sini saya kasih background biar lebih hidup. Jadi sambil kakak ngajar, anak-anak itu mencari tahu ini apa yang dimaksudkan oleh kakak-kakak. Saya akan coba dengan cepat mengingat waktu kakak-kakak. Nah, adik-adik kalian harus bisa menebak 7 huruf atau 7 kata-kata yang penting buat kita. Kalian harus belajar nih, nggak boleh memiliki hal ini nih. Ya, kita mau belajar dari Musa, Harun, dan Miriam. Diambil dari bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Nah, adik-adik caranya seperti ini. Ada 3 angka yang Kak Medi atau kakak-kakak share nih ya. Yang bagian pertama ini adik-adik ya. Yang bagian pertama ini adalah huruf ke dari jawaban. Jadi kalau ini adalah huruf keempat dari jawaban. Wah, Kak Santi sama Kak Endra juga bisa sambil ikutan. Ini dia, urutan keempat atau huruf keempat dari jawaban kita. Cara taunya dari mana? Adik-adik harus buka bilangan 12 ayat 1 sampai 16. 10 ini itu adalah ayat. Jadi ayat ke-10 gitu ya. Terus 18 ini adalah huruf ke-18 di ayat 10. Jadi jawaban yang poin keempat atau huruf keempat dari yang kita mau cari tahu ini, misteri kata kita ini gitu ya, di ayat 10 lalu huruf ke-18. Nanti akan muncul di situ huruf apa Kak Hendra? Huruf H ya. Wow, Kak Santi udah duluan. Tepuk tangan buat Kak Santi atau adik-adik yang udah menjawab. Jadi anak-anak interaktif bersama kita. Lalu yuk adik-adik kita cari tahu selanjutnya. Wah, tapi sebelum kita cari tahu, kakak-kakak bisa langsung ngajarin tuh value-value firman Tuhan. Adik-adik, di ayat 10 itu ada nih tentang seorang perempuan yang kena sakit kusta. Bisa kita langsung cerita. Kita ceritain teksnya, kita ceritain Alkitabnya. Ayat 10 kita kupas akibat yang terjadi kepada Miriam. Lalu kita bisa lanjut lagi. Nah, Tidak, aku kena sakit. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tidak, apa ini warna putih? saya tambahin audio untuk nambah suasana gitu ya Kak, kasih back sound. Lalu kita balik lagi ke permainan. Yuk adik-adik, sekarang 28. Kalau 2 berarti huruf kedua. Oh, Kak Hendra udah langsung buka nih sama Kak Santi. Huruf kedua dari jawaban ayat kedua, urutan huruf ke-28 di ayat kedua adik-adik. Cepat. Wow, dicari huruf berapakah? Dan jawabannya adalah yes, mengingat waktu ya. Betul ya Kak Sandi. Tepuk tangan adik-adik. Wah, apa ini yang harus kalian nggak punya nih? Kalian harus hindari dalam hidup kalian dan seterusnya. Langsung masuk ke cerita lagi. Adik-adik, ternyata ini yang kita nggak boleh punya nih adik-adik. Itu sama dengan Harun. Mereka lagi ngomongin apa ya? Sungguh
Bukankah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Betul Miriam, harusnya kita yang terpilih. Kenapa Musa sih yang dipilih? Apaan sih? Males banget ya. Mereka memiliki satu sikap yang nggak bagus nih adik-adik. Apa itu? Yuk kita cari tahu sekarang. 5, 5, 16. Wow, langsung nih. Cepet-cepet sayang. 5, 5, 16. Jadi kakak-kakak sambil anak-anak ngulik gitu ya, ikut bermain. Ada value yang mereka pelajari bersama-sama, dan intinya dari aplikasi kita ini. Apakah itu? Jawabannya adalah tepuk tangan. Kita bisa tambahin efek tepuk tangan gitu ya, dan seterusnya. Lalu ayat 5. Ayat-ayat yang tadi sudah dikasih tahu itu adalah ayat-ayat kunci kakak-kakak. Ayat-ayat kunci untuk kita share tentang poin-poin cerita kita. Di situ di ayat 5 diceritakan bagaimana Tuhan datang dan seterusnya. Lalu kita lanjut lagi gitu ya. Kita lanjut lagi, dapat huruf T, kita buka 6, 8 dan 37. Ini agak menantang karena cukup panjang hurufnya, dia harus cari, ngulik lagi. Kalau dia berhasil kita kasih tepuk tangan. Lalu kita lanjut lagi ke ayat kuncinya kakak di ayat 8 dan 9. Sambil kita cerita, ini kita terus cerita. Ternyata ketika ada satu perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan, ada akibat, ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus diterima dan seterusnya. Miriam dan Harun gitu ya, kita terus ceritain. Lalu kita lanjut lagi ke kita ngulang lagi ayat yang poin tadi di atas. Tidak, aku kena sakit. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tidak, apa ini warna putih? Dan seterusnya. Lalu di bagian ini terakhirnya gitu ya kak, klimaksnya. Nah adik-adik sekarang ada huruf yang sama, 1, 3, dan 7. Lihat ayat 15, ini ayat kunci juga. Ayat 15 urutan keempat, sangat mudah. Wow, Kak Santi sudah langsung membuka saudara-saudara. Dan ini dia kakak-kakak, adik-adik, jawabannya adalah, ini sangat mudah, udah kebaca. Iri hati. Ternyata kita nggak boleh punya sikap iri hati adik-adik, karena wow, tepuk tangan yang sudah menjawab, karena itu adalah sikap yang nggak bagus, sama seperti yang dimiliki oleh Miriam gitu ya, itu sikap yang tidak baik dan kita harus hindari. Dan langsung closing, dan kakak-kakak bisa langsung menceritakan poinnya dan berdoa dan seterusnya. Itu metode yang pertama kakak-kakak, metode kita menggunakan metode mencari petunjuk, dan ini kita bisa gunakan kakak-kakak boleh ngulik juga, ada banyak huruf-huruf yang mendukung di bagian tersebut. Nah, yang kedua kakak berharap ini menginspirasi kakak untuk mau ngulik ya kak ya. Nah ini selanjutnya, ini saya coba baru belajar juga kakak, dan saya lagi coba ngulik-ngulik ini ya, semoga aman-aman aja. Yaitu dengan menggunakan metode OBS dan virtual background. Jadi kita bisa pakai virtual background kakak, bisa ganti-ganti, tapi sekaligus kita bisa menggunakan OBS. Untuk mempelajari OBS kakak boleh cari di YouTube Bina Warga OBS gitu ya, itu Bina Warga GKI OBS akan muncul, karena pernah ada training bersama satu kakak yang mengajarkan tentang OBS. Nah kakak bisa menggunakan virtual background seperti ini sambil kakak mengajarkan kepada anak-anak. Jadi kakak boleh ganti-ganti virtual background gitu ya, sambil kakak menggunakan OBS atau aplikasi tersebut. Nah ini dia, saya akan coba tunjukkan. Saya coba pakai ini dulu. Lalu scene-nya sudah disiapin terlebih dahulu kak ya. Saya coba akan share screen biar kakak bisa lihat untuk penggunaan OBS-nya. Ini dia ya kak. Jadi di sini itu kita sudah menyiapkan ini kakak-kakak. Scene yang kita sudah download dari YouTube gitu ya, menggunakan green screen. Ini saya pakai awan-awan aja untuk jadi opening, gimmick opening. Lalu saya sudah siapkan scene yang berkaitan dengan cerita kita, yaitu tentang padang gurun gitu ya. Ini dia. Terlihat ya kakak ya, padang gurunnya sudah disiapin. Jadi waktu kita ngajar, ada satu kali di padang gurun adik-adik, mereka bangun tenda-tenda nih yang ada di situ. Jadi sambil kita ngajar, kita bisa ada alat yang bergerak seperti animasi, jadi menolong anak-anak untuk imajinasi juga berjalan. Lalu tenda-tenda nih. Wah, ini dia. Kakak saya nanti akan share link green screen-nya, kakak tinggal lihat. Nah ini dia tenda-tendanya. Jadi sambil kakak ngajar, adik-adik bayangkan di sebuah tenda gitu ada Tuhan memanggil mereka keluar dari tenda, sambil ceritain tuh kisah Musa, Miriam, dan Harun gitu ya. Lalu di sini di scene 5 sudah ada
marah di sini sama awan, kakak-kakak. Jadi waktu kita bercerita, kita akan berubah nih gimmicknya, akan muncul awan, lalu ada animasi kayak marah. Jadi kita sambil bercerita, ini bergerak, ini jadi semacam alat peraga animasi yang menolong kita untuk sambil jadi lebih hidup ceritanya. Gitu ya kak. Dan terakhir di sini saya sudah siapin scene yang terakhir itu adalah salju. Kakak salju, jadi sambil kita mengajar saljunya akan muncul gitu ya kakak, dan sambil kita bercerita di akibat dari dia mengatai Musa itu tangannya berubah jadi sakit kusta seperti salju. Kita bisa pakai gimmick-gimmick salju seperti ini. Itu menggunakan OBS kakak, jadi akhirnya nantinya ketika kakak mengajar gitu ya, dia akan berubah otomatis di layar kita. Sorry nih di saya agak lambat sedikit, tapi tadi saya sudah share jadi biar kakak ada bayangan tentang menggunakan OBS. Ini perlu persiapan yang baik, persiapan yang matang kakak untuk memaksimalkan pengajaran kita. Itu 2 metode yang saya coba tawarkan buat kita di bagian kelas besar kakak juga bisa gunakan metode-metode yang sebelumnya saya pernah share tentang virtual background, audio, visual, menggunakan gimmick-gimmick bagan-bagan bangunan, dan tadi ada tambahan menggunakan sambil game, dan itu akan sangat menarik buat anak-anak. Perlu sekali persiapan yang baik kakak. Saya berikan tips buat kakak, yaitu kakak perlu sekali mempersiapkan dengan baik. Secara khusus nih ya, metode mencari petunjuk, harus ngulik, pelajari, lihat. Ini akan menolong untuk anak-anak jadi bisa bermain sambil belajar, dan itu akan sangat menyenangkan. Lalu metode OBS dan virtual background yang tadi sudah saya share, itu akan menolong kita untuk kita kasih tahu ke anak-anak. Saya tips terakhir kakak untuk kelas besar, bisa kasih tambahan ayat. Contohnya ayat ini kakak Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini menjadi penekanan khususnya kelas besar, ini akan menolong jadi lebih tajam apa yang kita ajarkan. Sekian kakak, semoga menginspirasi dan menolong kita untuk ngulik, mempersiapkan yang terbaik secara khusus kisah pemberontakan Miriam dan Harun. Terima kasih. Terima kasih Kak Medi. Kita sudah mendengarkan ide-ide baik dari kelas Batita Balita oleh Pendeta Melani, juga kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, dan kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD, bersama dengan Kak Medi. Dan kita bersyukur karena ada banyak sekali ide yang bisa kita dapatkan untuk menyampaikan bahan dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Dan kakak-kakak jangan berhenti untuk mempersiapkan diri untuk menyajikan yang terbaik, yang baru kepada anak-anak, supaya juga pesan firman Tuhan itu benar-benar diterima dan anak-anak juga boleh menghayati apa yang menjadi penekanan-penekanan pesan kita. Terutama dalam bagian ini adalah soal iri hati. Nah, rekan-rekan, inilah seluruh apa yang kita boleh sampaikan dalam program persiapan guru sekolah minggu episode kali ini. Kita akan berjumpa dengan program serupa pada minggu depan, dan ada banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di channel YouTube YKB yang boleh mempersiapkan diri bersama-sama pada saat ini. Sekali lagi ada bahan ngulik Alkitab yang kakak-kakak bisa ikuti untuk memperdalam bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Santi pada kesempatan ini. Kita akan jumpa lagi, mari kita menutupnya di dalam doa, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri. Apa yang boleh kami dengar, biarlah kami kelola dengan baik, kami olah, dan dalam kekuatan Roh Kudus, kami boleh melayani jemaat anak dengan baik, dan mereka boleh memahami pesan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini, dalam Kristus, amin. Terima kasih untuk Pendeta Melani, terima kasih untuk Kak Medi, juga Pendeta Santi dalam kesempatan ini. Kita akan jumpa lagi dalam program serupa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor
450 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.